Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Semprul yang beranggotakan Saya Gali Dwi Wicaksono dengan NIM 23522140. Saya Hafiz Tiga Permana dengan NIM 2352208. dan saya Rehan Dadi Alvaris dengan NIM 23522145. Kali ini kami akan mempresentasikan codingan dengan studi kasus kopi kelotok setelah ini Sebagai temanya. sebagai tema. Stay tune. Pada codingan kali ini kita menggunakan 3 jenis atau 3 tipe decodingan. Yang pertama adalah Python function, yang kedua adalah pandas, dan ketiga adalah matplotlib untuk membentuk visualisasi. Berikutnya adalah pengertian-pengertian dari 3 tipe codingan tersebut. Yang pertama ada Python function atau bisa dibilang fungsi. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Anda dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Dalam kata lain, function dalam Python berguna untuk menjalankan sebuah blok berisikan skrip Python yang berfungsi untuk menjalankan suatu task tertentu. Sebuah function dirancang untuk menerima atau tidak menerima sebuah input dan mengeluarkan sebuah output atau task. Dalam penulisan sebuah function selalu diawali dengan kata def, diikuti dengan nama fungsi tersebut. Selanjutnya adalah pandas. Pandas adalah perpustakaan Python yang digunakan untuk bekerja dengan kumpulan data. Ini memiliki fungsi untuk menganalisis, membersihkan, mengeksplorasi, dan memanipulasi data. Pandas memungkinkan kita untuk menganalisis data besar dan membuat kesimpulan berdasarkan teori statistik. Pandas dapat membersihkan kumpulan data yang berantakan dan membuatnya mudah dibaca dan relevan. Data yang relevan sangat penting dalam ilmu data. Untuk pandas yang kami gunakan pada code study, kasus kali ini adalah data frame dan concat, yang mana data frame berfungsi untuk menyimpan data dalam format grid, alias baris dan kolom, yang dapat diubah-ubah. Dan concat adalah menggabungkan teks dari beberapa rentang dan atau string, tetapi tidak menyediakan argumen pemisah atau ignorimty. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu matplotlib. Matplotlib di sini merupakan perpustakaan yang paling populer pada Python. Matplotlib adalah library yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python untuk menciptakan visualisasi data dengan grafis yang menarik dan informatif. Matplotlib ini dapat memberikan kendali dari setiap aspek gambar yang kita buat dan kita rancang untuk memberikan nuansa yang mirip dengan plot grafik. Pada MATLAB apabila teman-teman pernah membuat MATLAB sebelumnya. Pada Matplotlib ada beberapa jenis plot seperti garis, linear, sketch-scroll, jadi sebar-sebaran data, histogram, dan bar chart. Di sini kami menggunakan plot jenis bar chart yang mana dituliskan dalam kode plt.bar. Pada kali ini kita akan membuat codingan rumus menggunakan 2 library yaitu pandas dan matplotlib. Di sini kita mengambil tema kopi kelotok yang dimana sebuah kedai makan bernama Kopi Kelotok menyajikan beberapa makanan yang mana setiap pembelian dan penjualan makanan tersebut akan dicatat berdasarkan penjualan yang masuk, pembayaran yang masuk, dan akan dibuat grafik penjualan untuk setiap barang yang terjual. Buatkan kode untuk keperluan pencatatan untuk kedai kopi kelotok tersebut. Case-nya itu pembelian sayur lodeh 5 porsi, tempe mendoan 3 porsi, pisang goreng 4 porsi, dan kopi kelotok 2 gelas.
Pembayarannya lunas. Untuk tempe mendoan dan kopi klotok, pembayaran 40.000 untuk sayur lodeh dan 50.000 untuk pisang goreng. Jadi di sini kita akan membuat codingan rumus yang dimana tadi kita menggunakan dua library yaitu Pandas dan Matplotlib. Lalu kita ketik import Pandas as PD. PD ini Pandas ya teman-teman ya. Kemudian kita enter, kita ketik import matplotlib.pyplot as plt. plt ini plot ya teman-teman ya. Kemudian kita run, kita masukkan fungsi untuk mencatat pembelian. Def ini sebagai fungsi. Kemudian kita masukkan, kita ketikkan catat underscore pembelian, kemudian buka kurung data frame, produk, jumlah, harga, underscore satuan, kemudian kita tutup kurung dan titik 2. Lalu kita enter. Lalu kita ketik total maaf ya teman-teman ya. Kita ketik total underscore harga sama dengan jumlah dikali, dalam codingan ini kita tanda kali kita ganti dengan bintang ya teman-teman ya. Kemudian kita kali harga underscore satuan. Kemudian kita enter new underscore entry data baru sama dengan pd.dataframe. Kemudian kita buka kurung perawal lagi. Kemudian kita tanda petik, kita klik, kita ketik produk. Kemudian titik 2. Kemudian kita buka kurung lagi, kurung siku. Kemudian kita ketik produk. Kemudian koma, ketik jumlah, titik 2, buka kurung siku, kita ketik jumlah, kemudian kita koma, kemudian kita petik harga satuan, kemudian kita titik 2, kita buka tanda kurung siku, kita ketik harga underscore satuan, kemudian kita koma lagi, kita ketik lalu kita ketik total harga, titik 2, buka kurung siku, ketik total underscore harga, kemudian koma, kita klik petik, kemudian kita ketik status pembayaran, kita titik 2, kita buka kurung siku lagi, kita ketik pembayarannya ini lunas ya teman-teman ya. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal dan tutup kurung biasa. Kemudian kita return, maaf teman-teman, kemudian kita enter terlebih dahulu. Kemudian kita klik return, spasi pd.concat, kemudian kita buka kurung biasa dan buka kurung siku, kita ketik data frame, koma, new underscore entry, tutup kurung siku, koma, ignore underscore index sama dengan true. Kita tutup kurung. Kemudian kita run. Setelah itu kita catat, kita membuat catatan pembayaran ya teman-teman ya. Di mana kita ketik def sebagai fungsi, kemudian kita ketik catat underscore pembayaran, kemudian buka kurung data frame, koma produk, koma jumlah, kemudian tutup kurung titik 2. Kemudian kita enter, kita klik IDX ya teman-teman ya. Kemudian kita sama dengankan, kemudian kita spasi, kemudian kita buka kurung lagi, klik data frame, terus buka kurung siku, petik produk, tutup kurung siku, kita sama dengankannya 2 kali ya teman-teman ya. Terus kita ketik produk, baru tutup kurung. Kita di sini menggunakan tanda tambah. Maaf teman-teman, kata dan ya, dan simbol dan gitu. Kemudian kita spasi, buka kurung data frame, terus buka kurung siku, ketik status pembayaran,
baru kita tutup kurung siku, kita sama dengankannya 2 kali ya teman-teman. Jadi ada sama dengan, kemudian sama dengan lagi. Terus kita spasi, kita tanda petik lunas, klik lunas, ketik lunas, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita enter teman-teman. Jadi untuk sisa underscore tagihan, spasi sama dengan spasi, data frame, dot log, kemudian buka kurung, kemudian IDX, koma, petik total harga, kemudian tutup kurung siku, dot values, kemudian kita buka kurung siku, kemudian kita klik 0, dikurangin dengan jumlah data frame, dot log, buka kurung IDX, koma, tanda petik status pembayaran, kita tutup kurung siku, spasi sama dengan spasi, spasi lagi teman-teman, terus kita buatkan petik, baru kita ketik belum lunas. Kemudian kita enter, kita return sisa underscore tagihannya. Baik, selanjutnya di sini kita akan memasuki coding untuk menampilkan hasil. Di sini kita menggunakan inisialisasi data frame, yaitu pembelian underscore df sama dengan pd.dataframe. Di sini kita menggunakan tipe codingan, di sini kita menggunakan tipe codingan pandas. Jadi pembelian underscore df sama dengan pd titik data frame dalam kurung kolom sama dengan siku, kurung siku, petik produk, koma petik jumlah, koma petik harga satuan, koma petik total harga, koma petik status pembayaran, kemudian diikuti dengan tutup kurung siku dan tutup kurung. Kemudian kita memasukkan pembeliannya berdasarkan case yang ada, yaitu pembelian sayur lodeh 5 porsi, tempe mendoan 3 porsi, pisang goreng 4 porsi, dan kopi kelotok 2 gelas. Tetapi di sini ada tambahan sedikit, yaitu pembayaran lunas untuk tempe mendoan dan kopi kelotok, kemudian pembayaran 40.000 untuk sayur lodeh dan 50.000 untuk pisang goreng. Oke. Maka untuk memanggil atau mencetak pembelian yang masuk atau order masuk, kita di sini menggunakan print dalam kurung petik order masuk titik 2. Di sini untuk menuliskan subjudul order masuk, kemudian kita print dalam kurung pembelian underscore df. Di sini untuk memasukkan tabel atau data dari pembelian yang masuk. Kemudian karena yang bayar tadi belum lunas, itu ada sayur lodeh dan pisang goreng, maka kita masukkan codingan sisa tagihan, yaitu dengan cara memasukkan sisa underscore tagihan sama dengan catat underscore pembayaran dalam kurung pembelian underscore df, koma, petik sayur lodeh, koma, 40.000. Jadi sayur lodeh ini adalah barang atau produk yang belum lunas, kemudian 40.000 adalah jumlah uang atau jumlah pembayaran yang masuk. Kemudian kita print dengan cara dalam kurung f petik slash n sisa tagihan untuk sayur lodeh titik 2 dalam kurung kurawal sisa underscore tagihan, yaitu adalah codingan yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian petik. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian untuk codingan kedua yang untuk pisang goreng, kurang lebih sama seperti sebelumnya, akan tetapi untuk namanya di sini diganti dengan pisang goreng.
atau produknya diganti dengan pisang goreng. Kemudian koma 50.000, yaitu adalah pembayaran yang masuk untuk pisang goreng tersebut adalah 50.000. Kemudian kita panggil codingannya atau kita cetak dengan cara print dalam kurung F petik sisa tagihan untuk pisang goreng titik 2. Kemudian dalam kurung kurawal yaitu sisa underscore tagihan titik petik tutup kurung. Kemudian untuk memprint payment yang masuk atau pembayaran yang masuk beserta status pembayarannya, maka di sini kita menggunakan print dalam kurung petik payment masuk titik 2, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan lagi print dalam kurung pembelian underscore df. Maka dapat dihasilkan atau output yang didapat adalah order masuk dan ini adalah order yang masuk. Jadi memang setelan awalnya adalah lunas. Kemudian setelah pembayaran terjadi, ternyata ada sisa tagihan untuk sayur lodeh dan pisang goreng 30.000. Yang artinya karena ada sisa tagihan untuk sayur lodeh dan pisang goreng, maka di sini dicatat dulu lunas untuk sayur lodeh, yaitu sayur lodeh dengan jumlah produknya adalah 5, harga satuannya adalah 10.000 dan total harganya adalah 50.000, tetapi karena yang baru bayar adalah 40.000, maka ada sisa tagihan 10.000, oleh karena itu status pembayarannya menjadi belum lunas. Kemudian tempe mendoan dengan yang atas tidak ada berubah, yaitu produknya adalah tempe mendoan, jumlah produknya adalah 3, kemudian harga satuannya adalah 15.000, kemudian total harganya adalah 45.000 dan status pembayarannya adalah lunas. Kemudian untuk pisang goreng, untuk jumlah produknya 4, harga satuannya 20.000 dan total harga 40.000, tapi karena pembayarannya baru 50.000, maka status pembayarannya diubah menjadi belum lunas. Kemudian untuk kopi klotok, jumlahnya adalah 2, dan harga satuannya adalah 25.000, maka total harganya adalah 50.000. Dan karena pembayarannya lunas, seperti pada di soal, pembayaran lunas untuk tempe mendoa dan kopi klotok. Oleh karena itu, status pembayarannya menjadi lunas. Selanjutnya, menampilkan chart pembelian tiap produk. Di sini kita mulai dengan fungsi untuk menampilkan visualisasi chart. Pertama-tama kita masukkan kode def atau definisi. Kemudian kita lanjutkan dengan tampilkan underscore chart, buka kurung, data frame, tutup kurung, titik 2. Selanjutnya codingannya yaitu plt titik figure, buka kurung, tick size sama dengan buka kurung 10,6, tutup kurung, dan tutup kurung lagi. Lalu di codingan ketiga ini kita lanjutin dengan plt titik bar. Lalu buka kurung, data frame, buka kurung siku, lalu kita kasih petik produk, petik tutup kurung, koma, data frame, buka kurung, petik total harga, petik, lalu tutup lagi. Kemudian koma, color atau warna sama dengan petik blue, lalu petik tutup kurung lagi. Kemudian plt titik x label, buka kurung, petik produk, petik tutup kurung. Lalu plt titik y label, buka kurung, petik total harga, petik tutup kurung. Lalu plt titik title, buka kurung, petik bar chart,
total harga pembelian, petik, tutup kurung. Lalu yang terakhir PLT titik show untuk menampilkan, lalu buka kurung, tutup kurung. Kemudian di sini kita enter dan kita tulis lagi, tampilkan underscore chart, buka kurung pembelian underscore DR, tutup kurung. Ini untuk menampilkan bar chart total harga pembelian. Lalu di sini ada hasil dari totalnya, ada sayur lodeh dengan total harga 50.000, kemudian tempe mendoan dengan harga 45.000, kemudian pisang goreng dengan harga 80.000, lalu yang terakhir kopi klotok dengan harga 50.000. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon memaafkan. Semua kesalahan berasal dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.